Selamat datang di Meme Channel. Channel untuk berbagi informasi seputar materi sejarah. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan berkarya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Meme Channel kali ini akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru. Sebelum lanjut ke materi, tahukah kalian kebijakan apa sajakah yang diambil oleh pemerintah pada masa Orde Baru? Agar lebih jelas, mari simak penjelasan berikut. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya peristiwa G30 SPKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. G30 SPKI berhasil diatasi oleh Soeharto selaku Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat. Di sini Soeharto bertindak mengatasi gerakan G30 SPKI berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang sering kita kenal dengan Super Semar yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Gambar berikut merupakan gambar pembacaan sumpah jabatan oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968. Pemerintahan Presiden Soeharto yang lebih dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru ini diawali dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Soeharto telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa ini, pembangunan di segala bidang yang direncanakan secara bertahap dirumuskan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau kita sering kenal dengan Repelita. Demokrasi Pancasila adalah berdemokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, yang penerapannya memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian, semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. Serta MPR membagi kedaulatan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR, antara lain MA dan BPK. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor 24/MPRS/1966, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Setelah menerima mandat dari MPR dan dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia pada 1967, Presiden Soeharto kemudian menerapkan sejumlah kebijakan politik, di antaranya yang pertama adalah penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik dilakukan dengan mengadakan pengelompokan partai. Pengelompokan partai ini menganut sistem dui partai. Pada 1973, setelah partai-partai politik menyetujui kebijakan penyederhanaan partai, terbentuklah 2 partai politik dan 1 golongan karya.
atau istilahnya Golkar. Kebijakan politik selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu tersebut dilaksanakan menggunakan asas Luber, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selama pemilu dilaksanakan, Golkar selalu berhasil mendominasi sebagai pemenang pemilu. Ini memungkinkan Soeharto menjadi presiden selama 6 periode. Kebijakan politik selanjutnya adalah adanya peran ganda atau dui fungsi ABRI. ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti posisi menteri, gubernur, dan bupati. Selanjutnya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Sejak 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Kebijakan politik terakhir adalah penataan politik luar negeri Indonesia. Indonesia pada masa Orde Baru kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 setelah sebelumnya pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Penataan politik luar negeri Indonesia juga dilakukan dengan membangun hubungan bilateral dengan Malaysia, serta membekukan hubungan dengan Tiongkok karena peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Setelah usaha-usaha stabilisasi di bidang politik dan ekonomi dilancarkan sejak Oktober 1966, pada 1 April 1969, pemerintah melaksanakan pembangunan yang dinamakan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RIPELITA. Batasan 5 tahun menunjukkan tahapan pembangunan yang direncanakan, dievaluasi, dan dikembangkan setiap 5 tahun. RIPELITA 1 dimulai pada 1969. Difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha, dan investasi. Selanjutnya, RIPELITA 2 dan 3 yang berlangsung pada 1974 sampai 1984. Difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada RIPELITA 4 dan 5 yang diterapkan pada 1984 sampai 1994 mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya. Orde Baru dianggap berhasil dalam melakukan pembangunan secara fisik, tetapi memiliki banyak kekurangan. Di antaranya yang pertama semakin berkembangnya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Dan yang kedua, pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Yang ketiga, adanya masalah ketidakpuasan masyarakat sehingga muncul gerakan separatis akibat proses pembangunan yang tidak merata di daerah, terutama yang jauh dari pusat pemerintahan seperti di Aceh dan Papua. Di Aceh, terdapat kelompok separatis yang menamai dirinya Gerakan Aceh Merdeka.
Selanjutnya, munculnya kecemburuan sosial dari masyarakat lokal yang bertempat tinggal di wilayah tujuan transmigrasi. Dilakukannya berbagai upaya untuk mengontrol kritik dan kebebasan berbicara. Hal ini terjadi terutama sejak peristiwa Malari 1974, pengawasan terhadap pers diperketat. Media massa yang tidak mau tunduk kepada pemerintah dicabut izin terbitnya, seperti Indonesia Raya dan Abadi. Kemudian, menurunnya kualitas ABRI yang memiliki tugas utama dalam bidang pertahanan dan keamanan karena sibuk berpolitik. Dan yang terakhir, para penguasa swasta sebagai pelaku ekonomi menguasai hampir 70% perekonomian Indonesia. Demikian penjelasan dari Meme Channel kali ini terkait dengan materi demokrasi Pancasila dan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru. Melalui materi ini, kita bisa mengetahui berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah selama masa Orde Baru yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Sampai bertemu lagi di Meme Channel selanjutnya. Bye-bye.